kita sebut Bahlil Lahadalia. Kita banyak bisa menyebut nama-nama lain mungkin sampai besok pagi. Hasta la victoria siempre, patria muerte, menuju terus menuju kemenangan, tanah air atau mati. Tahun 45 izinkan aku yang berlaku untuk kita nyanyikan bersama-sama. Mungkin teman-teman bisa mengadu dengan 17 Agustus tahun 26 kemerdekaan masih setengah dalam. Kita merdeka dari penjajah, tapi kini dijajah oleh dunia. Tetap setia menuntut kekuasaan yang tetap setia menghancurkan tiada. Terima kasih teman-teman. Kemarin saya sepakat, tadi sudah disampaikan, Asedi telah membunuh Munir, air keras telah melukai Ade Yunus. Besok kawan-kawan, besok yang akan terjadi, sepatu mereka telah siap menginjak-injak kita, kendaraan-kendaraan tempur mereka telah siap mengiras-giras kita, dan inilah yang harus kita lawan. Musuh kita bersama adalah mereka yang berusaha untuk mengkhianati perjuangan bangsa, yang berusaha untuk mengkhianati cita-cita pendiri bangsa. Dan hari ini kita memperhatikan bahwa kita melawan mereka, kita melawan para pejabat-pejabat yang bodoh. Kita sebut Prabowo Subianto, kita sebut Gibran Rakabuming Raka, kita sebut Bahlil Lahadalia. Kita banyak bisa menyebut nama-nama lain mungkin sampai besok pagi. Tapi hari ini kawan-kawan, dengan satu rasa yang sama, dengan satu keresahan yang sama, untuk sama-sama membukukan kemerdekaan, untuk sama-sama merebut kemerdekaan kembali ke tangan rakyat pada seutuhnya. Dan hari ini kita mendapatkan tindakan yang menyenangkan dari rakyat, dari aparat. Kawan-kawan, hari ini rekan-rekan dari Politeknik di Jakarta yang hadir mendapatkan representasi dari aparat. Kawan-kawan kami yang baru datang, tadi tasnya dicek di sana, dijaga oleh aparat. Dan tadi bahkan saya menyampaikan, dia tidak tahu apa-apa. Apakah mungkin teman-teman? Apakah mungkin seorang aparat tidak mengetahui dan menjadikan cek pasal yang akan datang? Ada banyak orang yang seolah-olah memperhatikan kita, seolah-olah mereka menjaga kita, seolah-olah mereka merasa kita ini kecil dan lemah. Apa kita kecil dan lemah, kawan-kawan? Apa kita kecil dan lemah, kawan-kawan? Kawan-kawan, hari ini yang datang pun bukan cuma hanya mahasiswa, ada rakyat-rakyat sipil. Saya bisa melihat bagaimana hari ini kawan-kawan saya berada sebelah kanan, rakyat sipil yang ingin bersuara, rakyat-rakyat yang juga ingin menyampaikan aspirasinya dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan dari rakyat hari ini. Mungkin kawan-kawan, sebagai penutup, saya ingin sama-sama kawan-kawan untuk mengajak lebih kita memperhatikan bagaimana kondisi rekan-rekan kita yang ada di Aceh, rekan-rekan kita yang ada di Flores. Maka hari ini kenyataannya kawan-kawan, rekan-rekan kita yang ada di Aceh dan Flores belum mendapatkan keadilan. Maka menurut saya, ketika mereka teriak merdeka, merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari kesembronoan pemerintah, adalah hal yang tepat, kawan-kawan. Nah, pertanyaannya yang ingin saya tanyakan kawan-kawan, apakah kawan-kawan siap teriak merdeka hari ini? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau di sini untuk berdiri. Sebelum itu, saya melihat bahwa kepolisian rakyat Indonesia atau Polri telah hilang moralitasnya, kawan-kawan. Kenapa? Saat kita berdoa untuk saudara-saudara kita, saat kita berdoa untuk saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di NTB, Flores, di Manggarai, justru Bapak Kepolisian yang menundukkan kepala tidak berdoa, kawan-kawan. Saya meminta untuk Bapak Kapolres, saya meminta untuk Bapak Kapolres untuk mengamanatkan, untuk menginstruksikan anak buahnya untuk sama-sama kita berdoa.
membersamai kawan-kawan dari alma mater, kampus-kampus lainnya, Universitas Indonesia, Wanisin, UP dan sebagainya. Kami hadir di sini, kami melihat bahwasanya kebijakan-kebijakan yang diputuskan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah otoriter, pemerintah fasis Pak Prabowo Gibran itu justru menyesalkan rakyat, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Kami melihat bahwa Prabowo ini NPD. Prabowo ini sedang mewujudkan inner child-nya dia. Dia ingin ambisi kebijakan itu seperti MBG, seperti KDN terus berjalan, kawan-kawan. Sedangkan kita melihat bahwa sebesar atau sebanyak 5.027 siswa telah terracun atau terkena racun dari MBG itu sendiri, kawan-kawan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang perlu dipidanakan? Siapa yang perlu ditangkap, kawan-kawan? Perlukah Prabowo ditangkap, kawan-kawan? Perlukah Prabowo dipenjarakan, kawan-kawan? Baru saja kita laksanakan, mencanangkan kemerdekaan, apapun sebab kemerdekaan bangsa Indonesia. Bapak founding father kita, pahlawan nasional kita, bersusah payah menyusun merancang undang-undang dasar, menyusun merancang konsep negara demokrasi, menyusun merancang mempersatukan konsep nasionalisme. Nasionalisme kita berbeda dengan nasionalisme barat, kawan-kawan. Nasionalisme kita yaitu gotong royong, kawan-kawan. Kami melihat bahwa per hari ini kebijakan yang dibuat dan kalau kawan-kawan melihat tentang era APBN 2027 yaitu penambahan untuk kementerian dan juga lembaga sebesar 984 triliun. Sekarang pertanyaannya, perlukah anggaran tersebut, perlukah APBN tersebut dialokasikan untuk MBG dan MP, kawan-kawan? Perlukah, kawan-kawan? Dan juga kami melihat bahwa tentang reformasi penegak hukum, kami melihat hanya ada permainan perintah, hanya ada permainan antar penegak hukum, kawan-kawan. Kita melihat bahwa penegak hukum telah mencanangkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, kawan-kawan. Lalu kita perlu percaya lagi kepada siapa, kawan-kawan? Kami hadir di sini melihat bahwa memang sudah sepantasnya kita hadir di sini untuk menyuarakan, untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi, dan itu tercantum dalam amanat undang-undang 28 bahwasanya seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk berpendapat di muka umum. Namun pada faktanya kita lihat, kawan-kawan, intel, polisi dan juga tentara ini justru mengintimidasi kita, kawan-kawan. Sekarang hanya ada satu kata, kawan-kawan. Hanya ada satu kata apa, kawan-kawan? Hanya ada satu kata apa, kawan-kawan? Kami melihat bahwa 81 kemerdekaan itu belum secara utuh atau belum secara de facto. Memang kita lakukan suatu kemerdekaan secara kecil, secara administrasi kita merdeka. Namun kemerdekaan sejati, kemenangan sejati, yaitu tidak adanya penindasan, tidak adanya ketimpangan sosial, tidak adanya ketimpangan budaya, tidak adanya ketimpangan ekonomi, kawan-kawan. Itulah kemenangan kemerdekaan sejati, kawan-kawan. Saya ingin mengutip dari pidato Bung Karno, perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir para penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena kalian melawan penjajah itu sendiri, yaitu rezim Prabowo Gibran, kawan-kawan. Dan terakhir saya ingin mengutip dari pidato Bung Karno, jika aku diberikan dua hidup dari Tuhanku, maka aku akan persembahkan hidupku untuk tanah air dan bangsa. Merdeka! 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 Kenapa saya menyerukan dengan redup? Karena kita sampai saat ini tidak pernah benar-benar merdeka, kawan-kawan. Tidak ada lagi Indonesia merdeka, tidak ada mahasiswa merdeka, tidak ada perempuan Indonesia merdeka. Bagaimana kita merdeka jika Indonesia tidak pernah benar-benar berdaulat, tidak pernah benar-benar adil, tidak pernah benar-benar makmur? Dan saya sangat sedih sekali, kawan-kawan. Dari mana mayoritas orang beragama jika rezim saat ini tidak beretik dan tidak punya adil?
dewasa, apa kau akan menganggap bahwa kau bisa sejahtera di rejim saat ini? Dan terakhir, di mana kamu para kaum muda? Apakah kamu semua akan menganggap bahwa rejim saat ini akan berbagi kepada dirimu, memberikan kemerdekaan, memberikan kesejahteraan? Kita bisa melihat bagaimana bahkan konstitusi dikantangi oleh rezim saat ini. Omong kosong pasal 33, omong kosong sosialisme, omong kosong negara hukum, kawan-kawan. Yang terjadi adalah bahkan aparat melindungi oligarki, melindungi sebagian elit yang merasa berkuasa atas negara kita. Akhir kata, walaupun saya tadi redup dalam menyerukan, tetapi saya percaya bahwa kemerdekaan itu tidak diberikan. Kemerdekaan tidak diraih oleh upacara simbolis setiap tahun, tapi kemerdekaan direbut oleh rakyat yang bersatu. Oleh karena itu, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang terus melawan. Sebelum saya menutup, saya ingin mengajak untuk para perwakilan dari